Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, tadi agak susah ini. Ini ke Bumen, gak pulang ke Bumen nggak ini? Itu dia Pak, saya sudah berhayal 3 bulan nanti bisa pulang kampung padahal. Oh iya. Enggak, ternyata daring, nggih sampun. Monggo kita mulai nggih Bu, biar waktunya agak ringkat nggih. Sinyalnya bagus tempatnya Ibu toh? Sinyalnya Alhamdulillah, bagus. insya Allah mudah-mudahan bagus. Oh, tunggu Pak. Ya. Oke. Mari kita awali dengan baca basmalah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya jenengan dia siapin yang untuk menyampaikan presentasinya 15 menit. Oh enggak, saya buka. Paling tidak kalau mau pakai laptop boleh atau langsung pakai RPP-nya juga boleh, monggo. 15 menit aja Bu. RPP 1 2 3 nggih. Masing-masing. Pakai PowerPoint boleh, Pak? Boleh aja silakan. Oh enggak. Bentar, saya jadikan co-host. PowerPoint ada di Silakan Bu. Sebentar saya siapkan ini. Dibuka dulu file. Ya, sedang dibuka. Ya, saya buka dulu share screen. Nah, kalau filenya sudah dibuka. Share screen. Masya Allah, mana ya? Share screen. Filenya udah dibuka Bu, filenya. Sampun Pak. Terus jangan klik share screen itu di bawah itu loh. Share screen terus tampilannya file dibuka. Kok malah? Ya. Nah. Ya. Ya. Kok belum muncul? Nah, udah. Oke, baik. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa belajar ya. Mari baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang jujur amanah ya. Hari ini kita akan belajar tentang toharo. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, iya. Kenapa dia tidak hadir? Ya. Sebelum Bu Yanti mulai materi, nanti Bu Yanti harapkan setelah kita belajar bab ini, kalian bisa memahami pengertian toharo ya. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan pengertian toharo. Yang ketiga, bisa memahami dan menjelaskan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan toharo.
Yang keempat, bisa mengimplementasikan pemahaman toharo dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bu Yanti mau share video dulu. Iya, bagaimana menurut kalian? Gambar apa itu? Anjing main-main, gigitin baju ya? Bagaimana menurut kalian? Najis ya, najis berat. Oke, baik. Yuk, kita sama-sama yuk. Pengertian toharoh. Pengertian toharoh. Menurut bahasa, toharoh artinya suci dan bersih. Menurut istilah, toharoh adalah mensucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan hadas. Oke, dalilnya ya. Tentang toharo ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Yanti mau bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal kahbayin wa in kuntum junnuba fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Ya, itu diingat-ingat ya, Al-Maidah ayat 6. Ada An-Nisa ayat 43. Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja. Sebelum kamu mandi, junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Maaf lagi Maha Pengampun. Ya, kalian perhatikan tadi
Di artinya Bu Yanti sudah bedakan warnanya. Ada warna merah, biru, dan kuning. Untuk yang merah itu penjabaran dari wudhu. Yang biru itu mandi wajib. Yang kuning toharoh. Begitu juga di Durat An-Nisa. Ya. Kalau yang merah itu tambahan bahwa orang yang sedang mabuk itu tidak ada kewajiban untuk menjalankan ibadah sampai sadar kembali. Ya, yang termasuk dalam sini adalah yang tidak sadar itu saat kalian tidur, itu juga kategori tidak sadar, tertidur, mabuk atau epilepsi ya. Itu. Dan untuk orang yang junub itu dilarang ya melewati masjid. Dilarang tinggal di masjid. Duduk dia mendengar pengajian itu sebaiknya tidak boleh. Tapi kalau untuk keperluan darurat boleh. Nah, seperti sekarang Bu Yanti lihat itu disediakan tempat untuk para ibu-ibu yang haid karena sekarang kan haid pakai ini ya, pakai pembalut ya. Jadi ada di ruangan masjid itu disediakan, jadi kayak teras, begitu teras, tapi dihukumi untuk ibu-ibu yang sedang haid. Tapi untuk hati-hatinya, sebaiknya tidak menghampiri masjid dalam artian tidak diam di situ. Kalau dikhawatirkan, takut akan darahnya keluar ya, darah haidnya. Misalnya sudah pakai pembalut tapi kok sangat deras haidnya. Terus ini tayamum ya. Ini untuk yang tidak menjumpai air atau bisa juga yang sakit sehingga dia berhalangan untuk berwudu dengan air. Boleh dengan bertayamum. Ya. Najis. Kan tadi disampaikan badan, pakaian, dan tempat kita harus bersih dari najis dan hadas ya. Najis adalah benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci atau menghalangi sahnya ibadah kepada Allah. Jadi Bu Yanti garis bawahi di sini benda kotor. Benda kotor yang menghalangi sahnya ibadah. Ya. Ada aturan-aturannya. Jadi benda kotornya itu yang disebutkan dalam syariat. Bukan hanya kotor karena debu atau karena tanah ya, lain pengertian kotornya ya. Di situ dibagi menjadi 3. Yang pertama najis ringan atau mukhafafah. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI saja. Jadi kalau di sini bayinya perempuan, dia bukan dalam kategori najis ringan. Kalau bayinya perempuan, meskipun dia hanya minum ASI, dia sudah masuk dalam kategori najis sedang ya. Begitu juga bila ada bayi laki-laki yang dia minum susu formula. Dia tidak masuk dalam kategori ini. Baik. Untuk yang najis ringan, cara mensucikannya dengan memercikan air yang suci ke tempat najis. Ya, untuk najis sedang, contohnya darah, nanah, kotoran manusia, hewan, muntahan, dan lain-lain. Itu cara mensucikannya adalah dengan mengalirkan air mengalir. Di sini dibagi 2, ada najis yang ainiyah dan hukmiyah. Bila ainiyah, itu warna, bentuk, bau, dan rasanya itu bisa diketahui oleh indera. Jadi cara membersihkannya sampai dialirkan air mengalir sampai warnanya tidak ada lagi, bentuk najisnya tidak ada lagi, bau maupun rasanya sudah hilang. Kalau najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak diketahui oleh indera, tapi kita yakin di situ ada najisnya.
Misalnya karena percikan air kencing yang sudah kering, maka cara mensucikannya dengan mengalirkan air suci ya di tempat yang kita duga ada najisnya. Lanjut, yang najis berat. Yang najis berat di sini najis yang bersumber dari anjing, babi, bisa berupa jilatan, darah, kencing, kotorannya ya. Nah, itu cara mensucikannya adalah mencuci dengan air suci sampai 7 kali. Dan salah satunya dengan tanah atau debu. Paham ya? Baik, Bu Yanti teruskan. Ada 2 tadi ya, najis dan hadas. Kalau hadas, kondisi seseorang keadaan tidak suci menurut Sara. Ya, poinnya adalah kondisi seseorang tidak suci menurut Sara. Hadas ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Yang termasuk hadas kecil antara lain keluar sesuatu dari dubur atau anus dan kubul atau kemaluan. Lalu menyentuh dubur dan kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Hilang akal karena tidur, epilepsi, gila, mabuk. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah dewasa dan bukan mahramnya. Cara mensucikannya adalah dengan berwudu atau bertayamum bila tidak ada air. Yang kedua, hadas besar. Contohnya melahirkan, datang bulan atau menstruasi, keluar darah nifas, berhubungan suami istri atau jima, keluar mani bagi laki-laki, dan meninggal dunia. Cara mensucikan dengan mandi besar atau tayamum bila tidak ada air. Atau sebab ruqsah yang lain ya, misalnya karena ada luka yang nggak boleh kena air. Oke, Bu Yanti ada punya video cara wudhu, ada di YouTube ini. Ada cara mandi wajib, ada cara bertayamum. Mungkin Bu, skip ya. Medianya ada, medianya Bu. Media? Ya, langsung ditayangkan medianya. Oke, jadi YouTube-nya ya Pak, saya putar. Masih loading. Sinyalnya agak lama ini. Nah, kalau nggak, mungkin nggak apa-apa. Tapi YouTube-nya ada ya? Ada. Oke, nggak apa-apa. Terus penilaiannya aja, penilaiannya gimana? Penilaian aja langsung. Sebentar, ini mau saya hentikan. Assalamualaikum brothers and sisters. I'm in sunny Florida, Tampa. I'm giving you guys an update. We're here looking at. Kemudian ke tangan. Jadi dari sini sampai ke sini nih, di versi pertama ya. Sampai ke sini, kemudian dibalik ke dalam. Ya, lalu kirinya lakukan sini sampai sini, balik ke dalam. Ya. Nah, ada versi yang menyebutkan bahwa Mungkin penjelasan aja nggak apa-apa Bu, penjelasan jenengan setelah panjenengan ngajar itu, lalu evaluasinya seperti apa gitu loh. Jadi kan temanya tadi tentang toharoh toh. Bagaimana mengevaluasi pembelajaran toharoh itu aja intinya itu. Nggak nayangkan lagi nggak apa-apa. Itu di stop print aja, stop dulu.
Bisa di stop dulu. Kan ada stop screen itu loh, ngisor. Atau di atas atau mana itu kalau sih? Belum ditemukan. Yang stop screen, stop share apa stop share itu loh. Stop share itu kan ada yang merah tulisannya. Nggak ketemu. Atau ini cukup dulu Bu, nanti saya ingin tanya aja Bu. Itu ya, yang punya Ibu dibuka itunya. Ya, oke ya, ini presentasinya cukup Bu ya. Presentasinya cukup. Masih dengar suara saya toh Bu? Iya, Pak. Nah, sekarang yang saya perlu klarifikasi aja. Tadi kan Ibu sudah membuat RPP, sudah dipraktekkan kan gitu toh. Nah, RPP itu dibuat dasarnya apa Bu? RPP dibuat dasarnya materi yang akan disampaikan, rencana. Terus? Rencana untuk menyampaikan materi di kelas. Lalu materi itu ditentukan atas dasar sumbernya dari mana? Sumbernya dari buku paket. Terus? Dan referensi media pembelajaran yang YouTube tentang wudhu, tentang tadi ada masalah yang anak bermain. Ya. Lalu adanya buku, adanya referensi, adanya berbagai macam tadi apa dari YouTube, media itu dibuat atas dasar apa? Atas dasar supaya pembelajaran berjalan menarik, Pak. Ya, dasarnya dari kurikulum loh, Bu. Yeah. Nah, dari kurikulum kan turun ke silabus, gitu. Silabus turun ke RPP gitu maksud saya, gitu. Nah, itu arahnya ke situ. Jadi dalam pembelajaran itu perlu kita pahami juga yang utama itu kurikulumnya kan, kurikulumnya, terus silabusnya. Lalu bagaimana kurikulum, silabus, terus kaitannya dengan RPP. Itu kan harus satu linier hubungannya. Jadi satu kesatuan, gitu. Yeah. Lalu apa namanya? Terkait dengan PAI, kurikulum yang dipakai sekarang kurikulum berapa? Kurikulum 2013. 2013 ya. Nah, itu kurikulum kemarin sudah diberi materi kurikulum Bu ya? Ya toh? Kurikulum. Kurikulum PAI itu isinya apa saja Bu? Isinya kurikulum PAI apa saja? Kurikulum PKI ada nilai apa? Inti, kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Itu kalau kompetensi itu masuk pada apa? Tujuan itu loh. Tujuan kurikulum namanya. Tujuan kurikulum, ya kan? Nah, itu tujuan kurikulum itu berkaitan dengan KI 1, KI ya, KI ada KD dan seterusnya. Terus di kurikulum ada lagi apa? Apa? Yang kedua apa? Lupa. Yang kedua ada materi ya, konten, materi, bahan ajar itu loh. Bahan ajar itu. Terus yang ketiga itu ada strategi pembelajaran atau KBM, kegiatan belajar mengajar toh. Yang keempat apa yang keempat kurikulum itu? Evaluasi kan itu toh, penilaian. Ya. Evaluasi. Iya. Lalu ketika mau mengukur kan levelnya harus levelnya toh, menganalisis,
mengevaluasi, mencipta, itu rumusannya di C berapa, Bu? C4 ya, Pak. C4 ya. C4. C4 berarti tentang apa itu? Analisis atau evaluasi? Halo? Tentang Sinyalnya itu. belum. Iya, sinyalnya. Apa? C4 itu tentang mana ya? Itu menganalisis toh? Analisis itu. Kalau yang Anderson itu analisis itu. Terus C5 evaluasi kan? Iya, Pak. Terus C6 itu mencipta toh? Kreasi. Mencipta, menyimpulkan, Nah ya. Nah, itu atraksi. makanya setiap pembelajaran, Bu, Ya. itu harus ngukurnya sampai level itu. Entah materi apa, ya sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Ya. Kemudian media tadi panjenengan downloadnya ke apa? Ke YouTube. 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 Ya. Baik. Terus milihnya YouTube itu dasarnya apa? Memilihnya YouTube itu supaya sesuai. Disesuaikan dengan isi konten. Oh Misalnya, iya. misalnya bab wudhu, saya juga pilih yang di situ YouTube-nya, misalnya kayak kemarin yang saya sajikan punya Ustadz Adi Hidayat. Jadi dikulik dulu hadis nomor berapa, begitu lengkap beliaunya. Oh gitu. Terus untuk ini, karena ini masih daring sana ya? Apa sudah luring? Masih daring, Pak. Oh, di daring. Terus kalau praktekkan misalnya toharoh itu gimana kalau pakai daring itu? Dengan YouTube. Kemarin yang saya minta di situ, mereka bikin video kan berarti kan bisa mengabstraksi ya Pak. Berarti itu kan sudah level C berapa tuh? C6 ya. Mengekspresikan itu, mengkreasikan. Jadi mereka feedbacknya suruh memvideokan praktek wudhu. Ya. Begitu. Nah, terus gini, gimana untuk mengetahui ya kemampuan anak yang sifatnya menjadi satu keutuhan. Jadi antara sikapnya, lalu pengetahuan, keterampilannya terkait toharoh itu bagaimana? Bagaimana cara mengukurnya gimana? Saya bagi dua, Pak. Yang pertama, merangkum dengan bahasa mereka berdasarkan dari pembelajaran tentang pengertian toharo, pengertian najis, pengertian hadas, dan cara bersuci dari najis dan hadas sesuai dengan tingkatannya. Yang kedua, mempraktekkan. Jadi ada apa namanya, merangkum dengan itu audionya nggak jelas itu. Sudah bahas apa ya? Cek audio ini pula Pak. Ada gangguan itu. Oh, pas. Nggak apa-apa. Sampun Pak. Ya Sampun. Sudah jelas. Ya. Yeah. Jadi merangkum gimana tadi? Merangkum terus yang satunya apa lagi? Mempraktekkan, mendemonstrasikan, direkam. Oh gitu. Terus rekaman dikirim ke ibu gitu. Nggih. Oh. Ya, terus begini, nanti dalam setiap RPP kan ada kegiatan penutup. Itu penutup itu kalau bisa ada rumusan pembelajaran ini anak memiliki kompetensi ya menjadi satu, kompetensi sikap ya pengetahuan keterampilan secara utuh itu penting sekali. Nah nanti cara ngukurnya tadi sudah Ibu sampaikan. Oke baik, saya kira cukup Bu. Nulis Arab dulu lali ya.
Tulis Arab. Coba nulis a'udzubillah aja lah. Nanti tunjukkan ke saya. A'udzubillah minasyaitonirrajim gitu. Nggih. Agak besar tulisannya biar aku bisa moco. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Coba ditunjukkan ke saya, Bu. Oh, Belum pakai kelihatan deh. nggak kelihatan. Agak dikit-dikit, tinggi-dikit. Anu pakai share screen, Pak. Aduh. Hah? Berarti nggak usah pakai background ya, Pak. Mantul, Pak. Ya, background-nya dihilangkan aja sebenarnya. Aduh, di sebelah mana ini ya? Background. Nomor. Oh, udah ke atas dikit ini iso loh, saya bisa lihat. Ya, coba dikit lagi atas dikit, ya. Oh, ya udah. Ketinggal, Nanti Pak. latihan nulis lagi ya, itu salahnya loro ketelu gue. Aduh, enggak, astagfirullah. Oke, sekarang coba ada Al-Quran itu, Bu. Al-Quran ada. Al-Quran. Oke. Oke, sekedap nggih, Pak. Oke. Ampun, Pak. Oke. Al-Baqarah 1 sampai 5, Bu. Oke. Kita awut dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudzal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wa yuqimunas panjang nih.
Kaya ki mau panjang tahu Mat Tobi. Wah, Oke. kenapa? Oke, saya kira cukup Bu. Alhamdulillah. Oke. Nah, cukup. Terus tolong hubungi ibu berikutnya Bu. Oke, Pak. Berikutnya Siap. Bu Dwi, dihubungi langsung. Ditelepon mawon ben cepet. Betul, insyaallah nggih, telepon. Tutui. Jadi wah, ini jadi kan ini. Cepet banget. Nih, Kiki ora iso. Nih Kiki. Dua-duanya. Kawin semua. Halo, Bu Dwi. Ayo Ibu, bagaimana? Masuk, Bu. Siap. Masuk ke Masuk, Zoom. masuk. Oke. Ya. Nggak, kita tutup dulu, Bu. Oke, matur suwun, Pak. Alhamdulillah, Mugi-mugi. alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih. Matur suwun, Pak. Nggih, saged live nggih Maaf saged. lahir batin. Nggih. Nggih.